Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Oke, kepada Jos, boleh tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Siap, duduk rapi. Baca doa dimulai. Baca doa didudukkan. Ya, terima kasih Jawas. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengapresiasi kalian. Tadi Ibu sudah melihat ketika pembiasaan pagi di minggu literasi ini, kalian sudah fokus membaca semuanya dan juga sudah tertib di lapangan. Nah, tadi kira-kira kalian ada yang membaca buku apa? Boleh angkat tangan? Oke, Fania. Baca buku teks prosedur. Oke, boleh. Bagus Fania. Terus ada lagi? Baca buku komik. Oke, nggak apa-apa, bagus. Ada lagi? Oke, Kinai. Oke, novel anak-anak ya, tapi berhubungan dengan buku yang tadi kalian baca, Ibu juga membawa satu buku yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, di sini ada yang tahu Ibu membawa buku apa? Ibu, Oke, boleh Fania? teks prosedur. Oke, benar. Iya, buku resep makanan. Nah, di dalam buku resep makanan ini, oh iya nggak apa-apa Fania. Oke, di dalam buku resep makanan ini terdapat urutan langkah-langkah yang dibuat secara berurutan untuk membuat suatu makanan atau minuman. Dan di dalamnya juga terdapat bahan-bahan dan juga cara menggunakannya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita akan membahas teks apa yang berhubungan dengan urutan langkah-langkah atau tahapan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Fania lagi boleh. Teks prosedur. Iya, betul Fania. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Boleh? Sebelum memulai ke materinya, Ibu punya satu quotes, yaitu satu langkah kecil hari ini bisa menjadi mimpi besar di masa depan. Jadi ayo semangat belajarnya anak-anak. Boleh? Oke, ini mengenai pengertian dari teks prosedur, yaitu teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah ini mengikuti urutan proses dari tahap awal hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, teks prosedur ini berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Misalnya, anak-anak ingin membuat makanan. Makanan favoritnya di sini apa? Ada yang mau menjawab? Telur dadar, ya boleh. Misalnya kita membuat teks prosedur membuat telur dadar atau bahasa kerennya omelet gitu. Nah, itu berisi urutan atau langkah-langkah dalam membuat omelet tersebut. Oke, nah, tujuan dari teks prosedur yang pertama membantu kita memahami cara melakukan sesuatu, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Jadi teks prosedur ini harus diurutkan dari langkah awal hingga akhir untuk mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, jika mungkin anak-anak berpikir bahwa kalau teks prosedur hanya teks yang berisi tentang cara membuat makanan atau membuat minuman saja. Tapi teks prosedur ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, membuat sesuatu, bisa membuat makanan atau minuman seperti tadi contohnya L. Membuat teks prosedur cara membuat omelet atau membuat es teh manis. Itu jenis teks prosedur membuat sesuatu. Lalu yang kedua, melakukan suatu kegiatan. Misalnya anak-anak membuat teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu salah satu contoh dari melakukan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga itu menggunakan sesuatu. Misalnya anak-anak di sini membuat teks prosedur cara menggunakan rautan pensil. Nah, itu merupakan jenis teks prosedur menggunakan sesuatu. Baik,
Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi ajakan atau suruhan untuk melakukan sesuatu, seperti masukkan tambahkan gula tersebut ke dalam gelas atau aduklah hingga rata. Nah, yang kedua menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan seperti memasukkan, menambahkan, seperti itu. Nah, yang ketiga berisi langkah-langkah yang urut. Nah, ibu mau tanya, kalau misalnya anak-anak ingin membuat susu coklat, nah tapi langkah pertamanya itu mengaduk sebelum menambahkan susu coklat tersebut, apakah bisa? Ya, tidak bisa karena tes prosedur itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, yang ketiga menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung itu contohnya seperti kemudian. Yang kedua setelah itu, ataupun lalu. Nah, ini contoh dari kata penghubung. Boleh next? Nah, di sini ada 3 struktur dari teks prosedur. Yang pertama judul atau tujuan kegiatan, menentukan apa yang akan dilakukan untuk bahan dan alat, yaitu berisi bahan-bahan atau benda-benda yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Nah, yang ketiga langkah-langkah yang berisi petunjuk urut yang dilakukan dari awal hingga akhir. Boleh next? Nah, di sini merupakan contoh dari teks prosedur. Di sini cara membuat susu coklat. Ada yang ingin membantu ibu untuk membacakannya? Cara membuat susu coklat. Oke, boleh lah. Tujuannya? Membuat susu coklat yang nikmat. Oke, alat dan bahannya? Gelas dan sendok. Bahannya? Susu coklat bubuk, gula, air hangat. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu menggunakan kalimat penghubung di pertamanya, yaitu ada kata pertama, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu. Nah, di sini kira-kira untuk hal tes prosedur ini apakah langkah-langkahnya sudah berurutan? Sudah. Oke, ya betul. Langkah-langkah di sini sudah berurutan sehingga menghasilkan susu coklat yang siap untuk diminum. Oke, baik next. Nah, di sini ada penugasan. Jadi ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi kelompok pertama dari Farel hingga Jawas, kelompok kedua Ridwan sampai Kamil, kelompok ketiga Reva sampai Yoga, dan kelompok keempat dari Gea sampai Nurul. Nah, untuk perwakilannya boleh maju ke depan. Kelompok 1 ada Eki, kelompok 2 ada Randi, kelompok 3 ada Vika, dan kelompok 4 ada Pai. Jadi kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Oke, ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian mendiskusikannya dengan kelompok. Jadi di dalam LKPD itu, oke, boleh tolong tenang ya sebentar. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat susunan langkah-langkah yang masih diacak. Jadi kalian bisa mengurutkannya dengan benar, lalu bisa menceklis bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu teks prosedur tersebut. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, boleh maju kembali ya untuk perwakilan kelompoknya. Oke, boleh langsung dibacakan. Eki mendapatkan tes prosedur tentang apa? Teks prosedur mengenai cara menggunakan rautan pensil. Oke, boleh dibacakan. Langkah-langkah yang benar untuk merawat pensil ialah yang pertama, siapkan pensil yang akan diruntingkan. Yang kedua, masukkan ujung pensil ke dalam rautan. Yang ketiga, putar pensil secara perlahan. Yang keempat, keluarkan pensil dari rautan. Lalu yang kelima, periksa apakah ujung pensil sudah runting. Lalu yang keenam, pensil siap digunakan untuk menulis. Oke, untuk bahannya ada apa aja sih yang diceklis? Ada rautan dan pensil. Oke, betul. Boleh tepuk tangan dong untuk bahannya. Oke, Randi mendapatkan tes
prosedur tentang apa? Saya dapat teks prosedur cara mencuci tangan. Oh, boleh dibacakan? Jadi urutannya itu adalah basahi tangan menggunakan air mengalir, kemudian gunakan sabun secukupnya, kemudian gosok telapak tangan dan setelah jari, kemudian bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih, terakhir tangan jadi bersih. Untuk bahannya, untuk alatnya? Alat bahannya itu ada tisu, keran air, sapu, air bersih, dan sabun. Oke, apakah sudah benar anak-anak? Kira-kira cara-cara mencuci tangan dengan benar? Oke, boleh tepuk tangan untuk Randy. Oke, selanjutnya Vika. Vika mendapatkan teks prosedur tentang apa? Oke, boleh dibacakan. Jadi langkah pertama adalah panaskan air ke dalam panci hingga mendidih. Lalu yang kedua masukkan mie ke dalam air. Terus yang ketiga sambil menunggu siapkan bumbu mie ke dalam mangkuk. Yang keempat merebus mie selama 4-5 menit hingga matang. Lalu yang kelima setelah matang matikan kompor dan tiriskan mie. Keenam tuangkan mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. Lalu yang ketujuh aduk mie hingga bumbu campur rata. Delapan mie siap. Bagus Vika. Untuk bahannya ada apa aja Vika? Bahannya ada minyak, terus ada air, ada sedikit kompor dan bawang. Oke, betul. Boleh tepuk tangan dong untuk Vika. Oke, boleh Fai? Saya dapat teks prosedur cara membuat teh manis ini. Langkah-langkah yang benar, kemudian pertama siapkan gelas dan sendok, lalu kemudian masukkan gula ke dalam gelas. Lalu yang ketiga masukkan teh telur ke dalam gelas, lalu selanjutnya tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu diamkan selama beberapa menit. Selanjutnya aduk hingga gula larut dan teh manis yang Oke, bagus. Apa aja bahan dan alatnya? untuk alatnya ada gelas, ada panci, ada sendok. Terus bahannya ada gula sama teh telur. Oke, bagus. Buat tepuk tangan untuk Fai. Terima kasih Fai. Fai, Vika, Eki, dan Raji boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Nah, karena tadi anak-anak sudah mengerjakan tentang LKPD dari teks prosedur ini, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, teks prosedur ini memiliki tujuan dan bahan serta langkah-langkah yang disusun secara berurutan. Selain itu, teks prosedur menggunakan kalimat perintah dan juga kata penghubung agar petunjuk yang diberikan mudah dipahami dan dapat dilakukan dengan benar. Oke, boleh next. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.